Ibu Penguji UKIN dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Yunita Trisnawati Elizabeth Lawodi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen 2025 di IAKN Manado. Saya mengajar di SD GKSD 2 Tentena, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran UKIN di kelas 3 dengan tema Indahnya Ciptaan Tuhan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk pembelajaran berikutnya supaya lebih baik. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Berdiri, kepada guru beri salam. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Akan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Ada semangat? Ada. Kalau semangat, coba orang tepuk dulu semangat. Tepuk semangat. 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 Sudah makan siang tadi? Sudah. Kalau sudah makan siang, ya loyo kan? Sudah semangat semua. Ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen di kelas 3. Tapi sebelum itu Ibu absen dulu, ya. Ibu absen dulu nama-namanya. Ya. Ingat namanya Ibu panggil ya. Diandra, hadir Ibu guru supaya Ibu lihat. Chelsea, Hadir. Lovely, Hadir. Elliot, Hadir. Justin, Hadir. Valen, Hadir. Ceo, Hadir. Safa, Hadir. Zeina, Hadir. Kaila Balamon. Hadir. Oke, kita semua hadir ya hari ini. Oke, anak-anak semua, hari ini di pelajaran kita pendidikan agama Kristen, kita akan belajar ya. Tema pelajaran kita hari ini indahnya ciptaan Tuhan. Ya, sebelum itu kamu apa dulu kira-kira? Berdoa. Kenapa harus berdoa? Ibu tanya dulu. Kenapa harus berdoa? Ya, kenapa harus berdoa? Supaya Tuhan memberkati. Untuk itu satu orang anak Ibu minta maju untuk pimpin kita dalam doa di siang hari ini. Siapa yang berani? Harus berani. Ayo, mari Sena, maju Sena. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita nyanyikan Selamat Siang Tuhan. Semua menyanyi. 2, 3. Selamat siang Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung berkicau. Alangkah indah kasih-Mu Tuhan. Iya, kunci tangannya semua. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Seina. Silakan duduk kembali. Iya. Ya, sekarang perhatikan di papanya di slide kita ada kan? Tema kita hari ini adalah indahnya ciptaan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan seluruh ciptaan. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan hewan dan tumbuhan sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengurutkan ciptaan Tuhan dari hari yang pertama sampai pada hari yang
7. Nah, anak-anak, Ibu tanya dulu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Menciptakan itu berbeda dengan membuat. Yang dapat menciptakan itu hanya Tuhan. Tapi kalau membuat, manusia bisa membuat. Nah, mari kita ambil Alkitab kita, ambil Alkitabnya masing-masing, kita buka. Mana berapa kira-kira ya? Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Di mana itu kejadian? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Oke. Kejadian paling awal. Paling awal. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, iya. Kalau sudah dapat, karena ini ayatnya panjang ya, tapi kita harus membaca ini secara keseluruhan. Orang baca sama-sama, tapi tidak ada yang cepat-cepat deh, sama-sama, pelan-pelan saja. 2, 3. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum membentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Oke. Nah, kita sudah membaca ya firman Tuhan yang ada di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu menceritakan tentang Allah menciptakan bumi serta segala isinya. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kita. Dapatkah anak-anak menyebutkan ya tumbuh-tumbuhan ya ataupun berbagai jenis hewan yang ada di sekitar kita? Ya, di sekitar kita dulu yang Ibu mau tanya. Kira-kira apa saja kalau hewan apa saja? Ada anjing, kucing, ayam, bebek, lagi sapi, domba. Pak, yang ada di sekitar kita, kalau domba di sini ada tidak? Macam ada di sini domba tuh. Ada burung, ada apa lagi? Kodok. Ada kodok. Ada kodok dengan katak beda. Oh beda katanya kalau menurut Safa. Apa lagi? Semut. Ada semut, ada tokek, ada kutu. Di sini pasti ada punya kutu tak? Nah, dia bawa juga di sekolah. Kalau tumbuh-tumbuhan kira-kira apa lagi? Kalau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, ada rumput, ada bunga, apa lagi? Ada apa lagi? Ada pohon-pohon. Nah, sekarang siapkan bukunya dulu. Sekarang Ibu kasih tugas kepada anak-anak. Sekarang tulis di buku kalian ya, jenis-jenis hewan dan jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang ada. Kalau tadi di lingkungan sekitar kita toh. Nah sekarang tuliskan yang ada di lingkungan sekolah kita di sini. Kira-kira apa saja jenis-jenis hewan, jenis-jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita? Coba tulis sebanyak-banyaknya yang anak-anak tahu. Silakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Ayo, silakan ditulis. Daftarkan jenis-jenis hewan dan jenis-jenis tumbuhan. Coba, Ibu mau lihat. Yang hewan duluan. Hewan duluan, kemudian baru tumbuhan. Ibu mau lihat. Yang ada di sekitar kita, jangan tulis domba tidak ada di sekolahnya kita cinta. Seperti yang dibilang tadi ada kutu. Kutu ini ada karena dia tinggalnya di mana? Di rambut
lingkungan sekolahnya orang juga itu. Coba. Tulis sebanyak-banyak. Yang paling banyak berarti dia tahu apa yang ada. Jenis-jenis hewan apa yang ada di sekolahnya dia. Di lingkungan sekolahnya. Coba. Buatan. Pikirkan. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Kalau sudah, ya, kalau sudah anak-anak semua, mari kita akan bersama-sama menyaksikan video tentang penciptaan, ya, video tentang penciptaan langit dan bumi. Kalau sudah semua dilepaskan dulu alat tulisnya, kita akan lihat bersama-sama video ini. Jadi nanti kalau ibu putarkan videonya, perhatikan baik-baik supaya sebentar ketika Ibu Nita memberikan tugas lewat LKPD kita, anak-anak bisa menyusun dengan baik. Ya, jangan cuma sekedar nonton videonya. Lihat baik-baik urutan penciptaannya. Hari yang pertama sampai dengan hari yang ke. Nah, mari kita lihat. Komik Alkitab Anak. Allah menciptakan langit dan bumi. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Silakan saja Allah. ya. Hari ke-1, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang di darat. Hari keenam, Tuhan Allah juga menciptakan manusia. Tuhan Allah mengambil debu tanah liat. Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia laki-laki itu bernama Adam, dan manusia perempuan itu bernama Hawa. Pada hari ketujuh, Tuhan Allah memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang amat baik. Akhirnya Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Ya, sampai di situ. Minta maaf tadi, videonya kita tidak lihat langsung ya. Tapi anak-anak bisa dengar tadi urutan penciptaan. Bisa? Bisa dipahami tadi? Iya. Nah, sudah hafal urutan-urutannya? Bisa dihafal? Bisa. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD kita. Ibu akan bagi dua kelompok. Kelompok ini adalah kelompok 1, ya, yang diketuai oleh Lovely dan Chelsea.
dan kelompok 2 akan diketuai oleh Safa dan Ceo. Silakan mejanya dulu disatukan. Kita akan membentuk satu kelompok, tidak usah terlalu jauh-jauh ya, berjauhan. Silakan. Nah, tugas kelompok kita, anak-anak akan menemukan di kertas karton ini. Ya. Susunan penciptaan hari yang pertama dan sampai hari yang ke-6. Yang 7 Tuhan tidak lagi menciptakan tapi sudah memberkati ya, memberkati semua ciptaannya. Bagi dulu ya. Boleh ketua tadi? Rocky sama Chelsea? Ceo juga di sini ya, sama-sama. Ya. Silakan dilihat gambar-gambarnya, kemudian ditempelkan susunan penciptaan dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Pelan-pelan saja biar tidak rumit. Diaduk dulu bagaimana gambarnya. Biar kalau sudah, silakan duduk. Tapi melihat ke depan. Biar kalian depan. Selesai? Selesai tugasnya? Selesai. Oke. Nah, sekarang sebelum anak-anak maju di depan untuk presentasi ya, anak-anak mau dijelaskan yang ibu suruh tadi, yang menjadi ketua itu yang akan tampil di depan untuk presentasi tugasnya kalian. Tapi sebelum itu ibu bangkit lagi berdiri semua. Semua berdiri. Kita nyanyikan lagi lagu yang tadi. Kira-kira sudah benar, kira-kira urutan penciptaannya atau tidak? Coba. Pada mulanya, coba semua ya, 2, 3. Pada mulanya Tuhan ciptakan apa? Tuhan ciptakan langit dan bumi. Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Tuhan ciptakan terang dan gelap. Hari kedua Tuhan ciptakan apa? Tuhan ciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan ciptakan
manusia. Hari ketujuh Tuhan berhenti memberkati dan menguduskannya. Oke, silakan duduk. Ya, mulai dari kelompok 1, Chelsea dan Lovely akan presentasi di depan kelas. Silakan. Silakan bawa gambar stakeholdernya. Presentasikan di depan. Ayo. Apa lihat di depan? Duduknya. Putar. Chelsea yang bicara ya. Terserah. Chelsea atau Lovely. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil Boston kelompokan. Hari pertama ada terang dan gelap. Hari kedua ada cakrawala. Hari ketiga ada darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat ada matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima ada hewan laut dan hewan di udara. Hari keenam ada hewan darat dan manusia. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Susunan penciptaannya sudah betul. Bagus. Silakan duduk. Silakan duduk. Giliran kelompok 2. Tengah-tengah. Ya, kasih kuat suaranya sedikit. Hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan hewan laut dan hewan di udara. Hari keenam Tuhan menciptakan hewan darat dan manusia. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Ternyata tugas yang Ibu Nita berikan semua dapat disusun dengan baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu satu-satu. Ibu mau tanya dulu. Ada pertanyaan yang Ibu mau kasih? Silakan anak-anak. Dengarkan baik-baik. Siapa yang bisa jawab ya? Coba. Ibu mau tanya. Kira-kira manfaat apa yang anak-anak dapat dari pelajaran hari ini? Kami bisa mengidentikan susunan penciptaan. Kemudian apa pesan firman Tuhan yang harus kalian praktekkan dihubungkan dengan materi yang telah kita pelajari di siang hari ini? Manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia diberi tugas untuk menjaga dan memelihara bumi ciptaan Tuhan. Itu tugasnya kita ya. Tugasnya kita, itu pesan daripada Tuhan. Diberikan kita manusia tugas untuk memelihara semua ciptaannya Tuhan. Dijaga itu. Ya, bukan ya dikasih rusak. Nah, kemudian yang ketiga, apakah materi yang Ibu berikan ini dapat kalian terima dengan baik? Iya. Oke. Apakah ada bagian yang belum dimengerti? Tidak. Semua sudah dipahami? Sudah. Kalau sudah kita pahami, kemudian Ibu mau tanya lagi, ada pertanyaan bagian mana dari materi yang kalian pelajari yang memberi kesan? Bagian penciptaan bumi dan segala isinya, semua diciptakan Tuhan dengan baik. Bagian tentang penciptaan dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6. Apakah semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya? Sangat baik. Tuhan menciptakan ya, tidak sembarang Dia menciptakan. Oh, saya membuat bulu manusia, tidak. Ada urutan-urutannya.
Dan itu diciptakan Tuhan sangat-sangat baik. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang tema kita hari ini, indahnya ciptaan Tuhan. Nah, pada pelajaran agama, pendidikan agama, khususnya kita kelas 3, hari ini kita sudah pelajari bersama-sama. Tentunya Ibu berharap semua yang sudah kita pelajari hari ini akan bermanfaat bagi anak-anak dan terus akan kalian ingat. Ya, bukan nanti cuma di sekolah, tapi di sekolah minggu juga akan ditanyakan ini sama anak-anak tentang penciptaan. Dan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi itu boleh anak-anak hafal ya, supaya nanti kalau ditanya tentang penciptaan semua pasti tahu. Urutan-urutannya dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6 atau hari yang terakhir. Dan hari yang ke-7, kalian tahu kan? Hari Tuhan berhenti dan memutuskan. Nah, anak-anak semua, hari ini Ibu akan menutup kegiatan belajar mengajar kita. Dan sebelum Ibu tutup, masih adakah semangat? Masih. Ada semangat? Masih. Kelompok semangat. Oke, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan sekali lagi berdoa dan kita akan menyanyi bersama-sama. Untuk doa pulang ini Ibu minta anak Chelsea untuk pimpin kita untuk doa pulang. Mari Chelsea. Sebelum berdoa, mari kita angkat pujian Bapa Ku Datang Padamu. Semua menyanyi. 2, 3. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Puji tangannya semua. Justin. Mari kita berdoa. Teman-teman, saya ajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan pulang, tunjukkan kami jalan agar tiba di rumah dengan kami selamat meninggal kami Tuhan. Dalam nama hari amin. Amin. Terima kasih. Silakan disimpan bukunya. Ceo, kita akan penghormatan dulu sebelum kita pulang. Penghormatan. Ayo teman-teman, dengarkan Ceo dulu. Kepada Ibu Guru, beri salam. Shalom. Selamat siang. Shalom, selamat siang anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan kembali ke rumah kita masing-masing mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa pada besok hari. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.